Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika Sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa aminna ya Rabbana ala millatihi wa hsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, para perindu dan cinta baginda Nabi Muhammad SAW yang bergabung di acara mulia ini. Acara ini acara paling mulia. Kaidahnya sederhana. Apapun yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, yang kita lakukan, jika dihubungkan dengan manusia paling mulia baginda Nabi Muhammad, maka itu menjadi sebaik-baik segala sesuatu. Jika kita berpakaian meniru baginda Nabi, maka itu adalah sebaik-baik pakaian. Cara makan baginda Nabi itu sebaik-baik cara makan. Cara tidur baginda Nabi adalah sebaik-baik cara tidur. Perkumpulan ini karena untuk baginda Nabi SAW, maka ini sebaik-baik perkumpulan. Perkumpulan Maulid Az-Zahra, Rawdatul Mahabbah, kemudian juga kumpulan Muhibbin dan yang lainnya, para pecinta-pecinta baginda Nabi. Semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita kecintaan kepada baginda Nabi SAW, yang dengan cinta itulah meringankan kita, memudahkan kita untuk bisa mengikuti baginda Nabi SAW, menjalankan sunnah baginda Nabi SAW. Disebutkan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kebahagiaan kita dalam hidup yang sesungguhnya adalah kalau Allah mencintai kita. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka dia menjadi kekasih Allah, waliyullah, kekasih Allah. Kalau sudah Allah mencintai hambanya, maka hamba itu tak akan disiksa. Di akhirat tidak akan disiksa, di dunia diberi segala kebaikan. Dan kebaikan itu kadang tidak, kebaikan tidak hanya kebaikan untuk diri, akan ada kebaikan untuk siapapun. Sehingga ada hamba yang Allah jadikan di dunia bukan sekedar dia selamat, atau dia membawa orang lain untuk bisa selamat. Bukan sekedar dia diberi kebaikan, tapi menjadi sebab orang lain mendapatkan kebaikan. Maka dia dicintai oleh Allah. Lalu bagaimana agar kita bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kuncinya mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan guna, tidak akan mungkin. Ikuti yang sesungguhnya adalah harus ada rohnya. Mengikuti Nabi dengan sungguh-sungguh, maksudnya bukan mengikuti zahir saja. Mengikuti baginda Nabi yang sesungguhnya harus ada rohnya, yaitu mahabbah. Sehingga kalau ingin mengikuti Nabi, kuncinya adalah kita tanamkan kecintaan. Ada orang mengikuti baginda Nabi, tapi tidak mencintai. Mungkin seorang mengikuti baginda Nabi bukan karena mencintai Nabi, karena dia ingin disebut sebagai orang yang dekat dengan baginda Nabi, tapi hatinya tak dekat, tak rapat dengan Nabi. Bohong dia. Karena apa? Nabi dijual, bermanfaat untuk kemaslahatan dunia, bukan untuk akhirat. Tapi kalau berangkat dari hati yang mencintai baginda Nabi SAW, maka ketahuilah bahwasanya anggota badan kita, perilaku kita, zahir batin kita akan mudah mengikuti baginda Nabi. Dan kalau kita sudah mengikuti baginda Nabi dengan hati kita, maka Allah akan mencintai. Yuhibbukumullah. Nah, kalau sudah orang yuhibbukumullah, Allah mencintai hamba tersebut karena dia mencintai Nabi, mengikuti Nabi, maka dialah orang beruntung. Falladzina amanu bihi. Dasarnya adalah dia punya iman yang sesungguhnya kepada baginda Nabi. Beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amanu bihi wa'azzaruhu, mengagungkan baginda Nabi. Sebut dalam Al-Quran, azzaruhu, mengagungkan baginda Nabi. Jadi apa yang kita lakukan adalah dalam irama mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'azzaruhu wa nasaruhu, membela baginda Nabi. Wattaba'u,
mengikuti nur. Nah ini kita bicara tentang cahaya. Mengikuti cahaya yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah cahaya dan membawa cahaya. Maka kalau kita ingin menerangi semesta ini, menerangi diri kita, hati kita, dan semesta harus dengan petunjuk dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini akan menjadi penerang siapapun. Ada penerang sifatnya hissi, matahari. Ada penerang sifatnya maknawi, adalah hati tentram, damai, bahagia. Itu yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau penerang yang sifatnya zahir, matahari, ada listrik, ada lampu dan sebagainya, itu zahir. Akan tapi nur yang selama ini kita rindu adalah nur batin, yang sifatnya maknawi, cahaya maknawi. Dan itulah yang sering disebut dalam riwayat, nur itu bukan nur cahaya ini, bukan cahaya-cahaya dari matahari tadi, tapi nur yang Allah berikan kepada baginda Nabi, yang dibawa baginda Nabi, dan kita mengambil nur itu. Nur itu adalah petunjuk, kasih sayang, hidayah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita bicara tentang cahaya Nabi yang bisa menerangi semesta ini, cahaya apa sih? Kita mulai daripada paling indah. Cahaya Nabi luar biasa. Semua yang dibawa Nabi adalah cahaya. Cuman apa yang paling mudah untuk kita ambil cahaya itu lalu kita berikan ke orang. Cahaya yang dibawa Nabi adalah cahaya kasih, cahaya penerang hati, yaitu menyuburkan makna kasih sayang dan cinta di antara kita hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW. Ini di antara yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Bagaimana hati kita ini bersih. Maka mengagungkan Nabi di bulan ini, perayaan Maulid Nabi di tahun ini, di bulan ini adalah bagaimana kita menerangi hati kita dengan cinta kepada sesama umat Nabi Muhammad SAW. Menumbuhkan kecintaan, saling mencintai. Dan ini perlu waktu dan perlu perjuangan yang besar, sehingga kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, yang disebut hamba yang munal mutahabina. Mutahabina, hidup saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari diri kita sendiri mencintai. Semua dari kita jika punya modal, kita punya di dalam hati kita kecintaan kepada sesama, sehingga akan muncul satu kehidupan yang saling mencintai, saling menghargai, saling muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah indahnya hidup dengan cinta dan kasih. Baik, cahaya ini yang akan kami hadirkan pada kesempatan yang singkat ini. Ayo kita semuanya biasa untuk berdamai, memaafkan, tidak membenci kepada siapa, berusaha mencintai. Nah, untuk mencintai kepada sesama umat Nabi Muhammad, cara yang pertama adalah dan utama. Cara yang pertama dan utama agar tumbuh cinta, agar menyala hati kita dengan kebahagiaan, penuh dengan cahaya kebahagiaan, ketentraman batin, maka tumbuhkan cinta yang pertama adalah biasakan kita mendoakan saudara-saudara kita. Ini sering lupa kita. Luar biasa, penting. Bahkan kita memikirkan diri kita di grup ini ada berapa? 100, 200. Sebisa mungkin kita sering mendoakan di saat kita berpisah. Di tengah malam kita memanjatkan doa kepada Allah. Kita sebut sahabat kita. Kita perlu, bahkan kita harus bisa mendoakan orang yang memusuhi kita, menyakiti kita, zalim kepada kita. Kita doakan dengan doa kebaikan. Kita harus sadar kalau dia adalah umat baginda Nabi SAW. Marah kita ada dendam, kita ada kecewa dengan dia, kita sakit hati. Akan tapi kita harus ingat, dia adalah umat baginda Nabi SAW. Jangan biarkan dendam di hati terus tumbuh subur. Dendam terus membara, dendam terus menjadi balas dendam nanti. Naudzubillah, jangan. Kita rubah kebencian dan dendam di hati kita dengan panjatan doa yang pertama. Maka dari itu mari kita biasakan memanjatkan doa. Kalau kita melihat orang yang berbuat zalim pada kita, kita doakan, ya Allah, berikan kepadanya segala kebaikan, ampuni dia ya Allah, agar tidak tertancap di dalam hati kebencian. Setiap orang berbuat salah kepada kita, kita doakan. Itulah orang yang punya qalbun salim, hatinya selamat, maka dia sudah berada di surga, seolah-olah berada di surga, biarpun belum masuk surga. Dia no problem itu. Inilah yang harus kita hadirkan saat ini. Kita biasa, kita diadu domba. Banyak informasi yang masuk ke kuping kita, ke telinga kita. Ini menjadi sebab kita bermusuhan. Bahkan sekarang pengadu domba ini macam-macam. Ustadz macam ustadz. Ustadz ini dengan ustadz ini duduk dengan. Ustadz ini versus ustadz ini. Lawan ustadz ini. Allah. Kita sudah diajari dengan permusuhan. Maka dari itu mari kita menjadi juru damai.
Berangkat dari hati kita. Biasakan kita menghilangkan dendam di hati kita. Bahkan kita harus berani mendoakan, ya Allah, siapapun yang berbuat salah kepadaku, menyakitiku, zalim kepadaku, aniaya kepadaku, ampuni dia. Kita harus bisa ngomong. Urusan pribadi kita, bukan urusan agama. Kalau urusan agama diganggu, kita marah. Urusan pribadi kita. Urusan pribadi kita, ayo kita maafkan saudara kita. Sekarang banyak ada perbuatan, ada kakak beradik tak berhenti bermusuhan karena berebut harta pusaka, harta waris. Na'udzubillah. Kalau orang hidup dengan cinta, bukan mengambil keindahannya, di saat memberi semakin indah. Allah, alangkah indahnya hidup. Itulah nur. Dan kalau nur ini sudah dimasukkan di hati semua orang yang beriman, belajar memberi cahaya di hatinya dengan kasih dan sayang, maka akan muncul cahaya di semesta. Hidup indah, bertetangga dengan penuh kasih dan cinta. Dimulai dari ini saja. Kita tidak perlu kemana-mana dulu. Tumbuh, suburkan makna kecintaan kepada sama. Pertama dengan mendoakan. Yang kedua, jangan sekali-kali membicarakan ketidakbaikan siapapun. Aib seseorang, dosa seseorang, kesalahan seseorang. Jangan biasakan membicarakan kejelekan seseorang. Karena itu akan menggelapkan hati kita. Jangan biasakan menjelekan. Tapi hari ini sudah kita diajak untuk membicarakan kejelekan. Media sosial, jadi internet, YouTube, segala macam. Kita diajak untuk melihat kekurangan seseorang, memusuhi seseorang, memusuhi ulama kadang, na'udzubillah. Maka jangan berani bicarakan kejelekan seseorang. Maka dari itu. Yang kedua, ini obatnya yang pertama. Maka dari jika ada orang melakukan kesalahan, berbuat zalim dan sebagainya, jangan mencaci. Jangan kita berkomentar yang mencaci. Komen kita jangan komen mencaci. Tapi komen kita adalah doa, ya Allah berikan pengampunan, ya Allah berikan segala kebaikan. Yang ketiga adalah pandai-pandailah kita memberikan maaf kepada siapa. Maafkan. Memaafkan itu penting sekali. Jadi kalau kita sudah lapang hati, mudah memaafkan, nggak sakit kita. Marah, iya Bu, kita marah. Tapi jangan sampai marah itu lama-lama. Ada sebabnya. Jadi mudah memaafkan luar biasa. Sifatnya orang besar, baginda Nabi punya sifat memaafkan. Marah sesaat kita. Mana manusia kita bisa marah. Tapi kita tetap bisa lapang hati memaafkan kepada siapapun. Biasakan memaafkan. Disebutkan ahli surga dengan Al-Quran disebutkan yang diseru oleh Allah untuk menuju surganya, di antaranya adalah wal kadhimina al-ghaidh. Orang yang pandai menahan amarah di dalam hatinya, wal kadhim. Jadi kalau ada orang mencaci dan mengoloknya, dia tidak tahan. Setelah ia tahan, menahan sakit di dalam hati, kemudian setelah itu keluarkan wal afina 'anil nasi, kita maafkan dia. Setelah kita maafkan seseorang yang telah berbuat kepada kita beri kebaikan kepadanya. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang yang berbuat baik. Nah, tiga ini mari kita biasakan di rumah kita. Mendoakan, jangan bicarakan kejelekan siapapun dari hamba Allah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mudah memaafkan kepada siapapun. Baik, kami lebih jelaskan agar kita bisa menjadi ahli doa, mudah memaaf, dan tidak membicarakan siapapun. Maka kami lanjutkan. Ada satu riwayat dari baginda Nabi SAW tentang bagaimana membersihkan hati kita ini agar dipenuhi dengan kasih sayang dan cinta. Kalau sudah hati kita ini penuh dengan kasih sayang dan cinta, terasa indah dalam hidup ini. Maka untuk menumbuh suburkan cinta tadi kami sebutkan. Kemudian setelah itu, jangan sampai hati kita rusak. Merusak hati kita. Bagaimana merusak hati kita? Ada orang yang berbuat baik tapi hatinya rusak, kotor, penuh dengan kebencian, kedengkian, sifat dan maka mari bersihkan hati kita. Karena hati ini seperti amaliyah atau operasi medis itu operasi amaliyah. Jadi amaliyah membersih hati. Kami bisa semua melakukan ini sendiri. Amaliyah, bagaimana hati kita bersih. Yang pertama salah doa tadi.
Pastikan mulai malam ini, karena Allah dan karena Rasulullah, pastikan malam ini aku akan memaafkan saudaraku yang bersalah. Pastikan saudaraku yang melakukan salah. Pastikan kalau Anda ingin bersama baginda Nabi SAW, maafkan dia. Dia itu umat baginda Nabi. Jangan benci dia. Nabi merindukan dia masuk surga. Jangan kita merindukan dia masuk neraka. Apalagi dia adalah ibunda kita, saudara kita, istri kita, Masya Allah. Ayo kita beri maaf kepada dia. Kita doakan dia yang berbuat salah, khususnya berbuat zalim. Mungkin ada yang berkata begini, aduh berat sekali ini. Bagaimana ini? Hatiku sakit. Bagaimana aku bisa doakan dia? Nah ini pembersih hati perlu operasi yang berat ini. Maka perlu obat bius agar kita tak ada sadar itu obat apa itu macam mana. Bius kalau bahasa Indonesia. Satu, dikasih obat, kemudian kita tak sadar itu apa namanya obat bius ya. Maka saya kasih obat agar kita tak penat, tak capek, tak susah di dalam membersihkan hati. Ada satu hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhil muslimin ala dhahril ghaibi illa qala al-malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seorang hamba yang mendoakan saudaranya di saat saudara itu tak ada di sampingnya dan ada bersamanya, kecuali atau lagi bermusuhan dengannya. Ada orang yang lebih bermusuhan lalu dia mendoakan, maka malaikat berkata walaka bimithlin, engkau mendapatkan yang serupa. Lihat, siapa yang mendoakan orang yang tak ada di hadapannya, atau orang yang punya problem, punya permasalahan dengan dia, didoakan dengan doa kebaikan, maka malaikat mengatakan engkau mendapat doa. Ini dikatakan oleh para ulama bahwasanya jika kita ingin dikabul doa kita, maka ayo mendoakan orang lain dengan panjatkan doa seperti yang kita inginkan. Dikatakan oleh para ulama juga ada satu cara untuk dikabul doa. Ada cara yang sangat mudah untuk dikabul doa, tapi ini cara sangat dilupakan oleh hamba Allah. Cara untuk dimudahkan, cara untuk mudah dikabul doa kita adalah dengan cara mendoakan orang lain. Bukan egois, bukan orang yang andani, memikir tentang dirinya sendiri, tapi mendoakan orang lain. Maka kapan kita mendoakan orang lain, maka langsung diterima doa, kita mendapatkan yang sama. Walaka bimithli. Jadi kalau ada orang berbuat salah kepada Anda, berbuat jahat kepada Anda, boleh kepada Anda, ini kesempatan bagi Anda. Anda pengen apa ya? Maka kesempatan doakan dia, ya Allah, dia orang jahat kepadaku, zalim kepadaku, berikan kepadanya segala kebaikan, rezeki gini. Maka malaikat menjawab, walaka bimithli. Allah akan berikan kepada kita seperti yang kita panjatkan. Itu kan enak. Akan mudah dikabul. Cara yang paling mudah doa. Lebih cepat dikabul doa dengan cara semacam ini dibanding kalau kita pergi ke Multazam, ke Mekah sana tapi hatinya kotor. Ini yang sering dilupakan. Maka kalau kita punya kegelisahan, punya hajat yang belum dikabul, maka doakan orang-orang yang bersalah. Dan berangkat dari diri kita dengan semacam ini, maka apa yang terjadi di masyarakat? Antara kita saling mencintai, lihat, bertemu senang, menebar senyum, bahagia. Sudah ada cahaya di hati kita, ada cahaya di hatinya. Cahaya bertemu cahaya terang, lihat wajahnya ceria, terbar senyum, gurau, dan Masya Allah, bercengkrama yang indah. Satu keluarga, ketemu keluarga yang lainnya. Sehingga satu masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang penuh dengan cahaya. Cahaya yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga, agar kita tuh mudah mendoakan siapapun. Tanyakan diri Anda mencintai baginda Nabi atau tidak? Semua menjawab, kami mencintai Rasulullah SAW. Oke. Untuk mencintai baginda Nabi, tandanya adalah di hari ini mencintai umat baginda Nabi. Maka kalau kita rindu mengajak umat baginda Nabi, ini adalah bagian daripada cinta. Tanda cinta. Kita semangat berdakwah, tanda cinta kepada baginda Nabi. Berbuat baik untuk baginda Nabi SAW, melakukan kebaikan. Nah, di sini kalau ada yang berbuat salah kepada kita, nah ini untuk meredam agar kita tak emosi, tak marah. Kalau ada orang berbuat salah, berbuat zalim kepada kita ingat siapakah dia? Dia adalah umat baginda Nabi SAW. Maka bagi hati yang sudah dipenuhi dengan cahaya tadi, cahaya mahabbah, cahaya rahmah, maka begitu mudahnya memaafkan orang. Begitu mudahnya memberikan maaf kepada siapapun.
Umat Nabi Muhammad dia. Kita mau marah nggak bisa, umat Nabi Muhammad. Semua di saat kita melihat ini marah, kita mau berjual beli, bertransaksi kita, berniaga. Kita mau berbohong nggak bisa karena dia umat Nabi Muhammad, Masya Allah, umat Nabi Muhammad. Istri kita umat Nabi Muhammad akan berdolim kita. Ini harus kita hadirkan. Itu baru namanya cahaya. Bukan cahaya matahari ini, bukan matahari sudah ada. Cahaya di hati. Hatinya penuh dengan cahaya kasih sayang. Hatinya penuh dengan cahaya rahmat, cahaya peduli. Maka dari cahaya itu akan mancar menjadi pandangan mata yang sejuk, tebar senyum yang indah, mendengar kalimat yang indah, perilaku yang indah.